Tidak boleh sampai nanti Haidar Nasir mengatakan untuk pilpres terserah masing-masing monggo. Agar rasa jewer keras. Netralitas Muhammadiyah itu sekali lagi tidak terbeli dan Muhammadiyah tidak akan terbelah. Meski tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah sejak 2 dasawarsa silam, Amin Rais tampaknya masih ingin menancapkan pengaruh di persyarikatan. Selain ingin menggiring ormas Islam kedua di Indonesia ini untuk terlibat dalam politik praktis, Amin pun berupaya membawa organisasi sayap kepemudaan Muhammadiyah mengambil jalan politik seperti yang dia kehendaki. Meski di permukaan proses pemilihan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah terlihat adem, namun sesungguhnya ada upaya membawa pemuda Muhammadiyah masuk skenario politik kelompok tertentu. Setidaknya, ini terjadi sehari sebelum pemilihan Ketua Umum berlangsung. Di kalangan peserta muktamar, beredar sebuah undangan untuk hadir dalam sebuah pertemuan di lantai 8 sebuah hotel yang akan menghadirkan Amin Rais dan Dhanil Anzar Simanjuntak, sang Ketua Umum demisioner. Dalam video yang beredar tak lama setelah pertemuan berlangsung, selain Amin dan Dhanil Anzar turut memberikan pidato di hadapan para kader yang hadir, yaitu salah satu kandidat Ketua Umum Ahmad Fanani. Seperti kata Mas Dhanil, memang ini pertaruhan. Kalau IPM sudah masuk kota, yang masuk kota, kemudian topnya Jamiah masyarakat kita juga sudah masuk kota, saya nggak tahu ya, itu malah masuk peti ya. Ini harapan kami kepada anak-anak pemuda Muhammadiyah. Jadi ini permainan memang tinggal 4,5 bulan lagi. 17 April itu akan ada pertaruhan yang terakhir. Terlalu mudah membaca langkah Amin Rais yang langsung turun gunung ikut mengarahkan dukungan terhadap salah satu calon ketua pemuda Muhammadiyah ini. Tentu saja ini terkait pertarungan menghadapi pemilihan presiden April tahun depan. Jika skenario berjalan mulus, bukan tidak mungkin Amin Rais akan lebih mudah mengendalikan kekuatan pemuda Muhammadiyah di bawah Ahmad Fanani dibandingkan calon kandidat yang lain. Namun kabar baiknya, para kader pemuda Muhammadiyah tak begitu saja larut dalam gendang irama yang Amin Rais mainkan. Para kader pemuda Muhammadiyah yang memiliki hak suara dalam muktamar ke-17 lebih memilih Sunanto ketimbang calon yang didukung oleh Amin Rais dan Dhanil Anzar. Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam yang memiliki saham besar bagi perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jutaan jamaah yang tergabung dalam persyarikatan tentu saja menjadi incaran siapapun yang menapaki tangga kekuasaan. Sudah barang tentu bagi siapapun yang ingin menarik persyarikatan dalam memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon bakal memiliki daya tawar politik yang luar biasa. Namun sungguh beruntung, persyarikatan tidak mudah tergoda oleh kekuasaan. Yang paling penting bagi kami adalah jangan bawa secara organisasi untuk mendukung satu sama lain gitu. Jadi Muhammadiyah diberikan ruang yang sama, setiap kandidat diberikan ruang, biarkan kader-kader Muhammadiyah yang kan sudah ada pedoman memilih pemimpin juga sudah ada. Semua kategorinya sudah ada di Muhammadiyah dan saya kira Muhammadiyah memiliki pemilih yang cerdas tapi tetap harus bertanggung jawab. Jadi tidak harus dipaksa karena pemaksaan kehendak itu juga akan berimbas pada pilihan yang kemungkinan tidak rasional. Terpilihnya Sunanto sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah boleh jadi sebagai isyarat
jika pengaruh Amin Rais di organisasi tersebut semakin menipis. Sunanto, atau biasa dipanggil Cak Nanto, lebih banyak bergerak di wilayah kultural di persyarikatan. Jalan panjang yang telah dia lalui dalam proses perkaderan, utamanya saat berada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menjadikannya memiliki jaringan kuat di pemuda Muhammadiyah. Lelaki kelahiran Sumeneb 38 tahun silam ini telah aktif di Muhammadiyah sejak tahun 1997, tepatnya di tingkat ranting Ikatan Remaja hingga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb. Karirnya di Muhammadiyah makin terasah saat Cak Nanto melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada periode kepengurusan 2004-2006, dia mendapat mandat sebagai Ketua Bidang Kader Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berikutnya, Sunanto langsung mendapat amanah sebagai Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah. Karir Sunanto di organisasi ekstra kampus ini pun semakin cemerlang. Pasca Muktamar ke-13 IMM di Bandar Lampung, Cak Nanto masuk dalam jajaran Ketua Pengurus tingkat pusat hingga akhirnya membawanya pada kepengurusan tingkat pusat Pemuda Muhammadiyah, yaitu Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga PP Pemuda Muhammadiyah dan Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah. Kita akan mendesain bagaimana kontribusi kader-kader terbaik Muhammadiyah untuk kebangsaan, politik yang santun, beradab, itu saya kira akan ada di tangan kader pemuda Muhammadiyah. Organisasi mampu memfasilitasi dan mampu menggerakkan, menjadikan kader-kader terpilih nanti sehingga nilai-nilai Muhammadiyah akan dibawa ke ranah kebangsaan itu. Semakin dekatnya pelaksanaan pemilu, utamanya pemilihan presiden, menjadikan suksesi di organisasi sebesar Pemuda Muhammadiyah menarik minat para pihak yang memiliki kepentingan dalam hajat 5 tahunan untuk menancapkan pengaruhnya. Termasuk soal tudingan Amin Rais atas keterlibatan Ketua Umum dan Sekjen Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam melakukan intervensi jalannya Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Ada pesanan lewat ketum dan sekjen, ya, Muhammadiyah memberi kadernya itu suruh mundur, tolong menangkan Sunanto. Saya juga agak heran ketika banyak sekali video beredar bahwa Pak Haidar mengumpulkan sekian orang, mengarahkan sekian orang. Itu kan juga sudah dibantah oleh yang bersangkutan. Sehingga sumber beritanya juga sudah mengatakan bahwa tidak benar ada intervensi dari Pak Haidar maupun dari saya itu. Sebagai ormas Islam di tanah air, Muhammadiyah tentu saja memiliki pesona luar biasa bagi siapapun yang memiliki kepentingan dalam setiap hajat politik. Namun ironisnya, Amin Rais yang menjadi penasehat pengurus pusat Muhammadiyah justru memberikan nasihat yang sangat muskil saat menghadiri tabligh akbar dan resepsi milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya pertengahan November lalu. Amin Rais mengancam akan menjewer Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah jika tak segera bersikap dalam menghadapi Pilpres 2019. Ini tahun politik, ya, maka tidak boleh sampai nanti Haidar Nasir mengatakan untuk Pilpres terus terang masing-masing monggo, agar rasa jewer keras. Sebuah sumber penting di Muhammadiyah menceritakan pernyataan Amin Rais ini memicu kemarahan banyak kader dan pengurus di persyarikatan. Ajakan Amin agar pengurus Muhammadiyah memberikan dukungan politik dalam pemilu dianggap bukan sekedar melawan tabu, melainkan juga bertentangan dengan karakteristik politik yang dianut dan telah dikembangkan sejak berdirinya Muhammadiyah, yaitu politik kebangsaan.